Halo everyone, halo sobat geng, selamat pagi. Yes, oke. Jumpa lagi dengan Mr. Koko di channel Sang Pengembara. Pagi hari ini Mr. Koko berada di show unit Wisteria tipe A, tipe 7 kali 12. Pagi hari ini Mr. Koko ingin sharing hal-hal yang mungkin akan sangat menarik, dan topik kali ini masih seputar dunia properti ya. Jadi yang akan kita bahas adalah ketika ada seseorang investor baru atau pemain baru di bidang properti dan ingin membeli unit, entah itu landed house atau apartemen bahkan ruko, kira-kira hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan oleh sobat gengs yang ingin membeli unit tersebut. Oke, akan kita bahas tuntas ya pagi hari ini. Tonton video ini sampai selesai dan mari kita mulai. Let's check it out. Jakarta, kota megapolitan Indonesia. Jutaan penduduk dengan aktivitas yang sangat padat hingga kelengkapan fasilitas publik menjadi daya tarik utama kota Jakarta. Bangunan gedung-gedung tinggi di Jakarta menjadi bukti bahwa kota Jakarta adalah kiblat berbagai macam usaha di Indonesia. Terlebih di bidang investasi bisnis properti. Jutaan penawaran mulai dari gedung perkantoran, rumah pertokoan, hunian apartemen, hingga pengembangan klaster perumahan menjadikan Jakarta sebagai kota pusat perekonomian Indonesia. Oke sobat gengs, jadi Mr. Koko sudah rangkum beberapa poin yang harus diperhatikan ketika teman-teman sobat gengs ingin membeli unit properti baru, entah itu rumah, apartemen, bahkan ruko. Ada 7 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penentuan budget. Yang kedua, penentuan lokasi hunian. Entah itu pengen di pusat kota, di pedesaan, di pegunungan, di dekat tempat wisata, bahkan di dekat kantor. Yang ketiga adalah pemilihan jenis hunian. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat gengs ya. Kalau anak muda pengen style tingkat tinggi, pusat kota, dekat kantor, ya pilih unit apartemen. Terus kalau yang sudah berkeluarga dan mempunyai beberapa anak, pengen tinggal lebih nyaman dan tenang, bisa pilih landed house atau perumahan cluster. Itu adalah pilihan yang terbaik mungkin. Terus yang memang berkepentingan untuk usaha, pilihlah rumah ruko yang terbaik. Terus yang keempat, itu kita perlu memperhatikan fasilitas umum di kawasan tersebut dan akses lokasi, apakah banjir atau tidak, apakah di situ kemacetannya parah atau tidak. Dan yang kelima, ini adalah yang paling krusial sobat gengs, yaitu pemilihan partnership atau pemilihan developer, bahkan pemilihan sales konsultan yang akan kita gandeng sebagai konsultan untuk memilih unit properti yang akan kita beli. Terus yang keenam, kita perlu memperhatikan nilai capital gain dari lokasi tersebut, bahkan di unit tersebut. Kira-kira di 5 tahun sampai 10 tahun mendatang, apakah akan mendatangkan cuan atau keuntungan yang sangat tinggi atau biasa-biasa saja. Yang ketujuh, barulah kita bicara tentang spesifikasi hunian. Oke, mari kita saksikan video yang berikut ini. Penentuan budget sangat erat kaitannya dengan pemilihan lokasi hunian. Pemilihan lokasi hunian perlu diperhitungkan dengan rutinitas kita sehari-hari, jarak lokasi kantor, dan estimasi budget pengeluaran kita sehari-hari harus dikalkulasi dengan baik dan benar.
Pemilihan jenis hunian perlu ditimbang dari sisi kebutuhan Anda. Jika Anda adalah seorang personal dengan kesibukan tinggi dan perlu akses cepat di pusat kota dan dengan lifestyle yang seimbang, maka hunian apartemen mungkin adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Namun, jika Anda adalah seorang yang ingin memiliki kehidupan yang lebih seimbang dengan alam dan kehidupan yang lebih santai dan nyaman, maka hunian perumahan adalah pilihan terbaik untuk Anda. Oke, Sobat Gengs, tadi kita sudah saksikan videonya dari awal sampai akhir dengan topik tips untuk menjadi investor properti baru atau buyer properti baru ya. Jadi ada 7 hal yang memang perlu diperhatikan ketika Sobat Gengs ingin membeli rumah, apartemen atau ruko. Semoga pembahasan kita saat ini bisa menjadi manfaat untuk Sobat Gengs yang memang pemain baru properti dan yang suka dengan konten seperti ini. Yang sudah tonton video Mr. Koko sebelum-sebelumnya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bye-bye. Dengan pilihan tipe rumah berarsitektur modern 7x12, tujuh kali 15, dan 9 kali 16. Wisteria memiliki sky balcony yang luas dan sudah terintegrasi dengan smart home. Wisteria juga dilengkapi fasilitas menarik seperti gym, kolam renang, playground, picnic lounge, linear park, dan banyak lainnya. Wisteria, rumahku, masa depanku.